Nah, makasih teman-teman. Tenang aja. Nanti kalau ada yang mau nanya bisa langsung tanya apa gimana. Terus setelah nanti Safa mungkin sesi tanyanya terakhir atau di tengah-tengah boleh juga, Saf. Mungkin di terakhir aja kali ya. Soalnya ya di terakhir aja. Ya di Nanti terakhir soalnya ya. aku ada Nah, kayak ya banyak lah. Buat ya nanti berarti kalau ada ya punya gitu lah. pertanyaan dicatat dulu atau di chat dulu di lewat Iya chat boleh, mungkin. kalau mau langsung di chat boleh, nanti aku tapi jawabnya tetap terakhir gitu, biar nggak. Iya, nanti tapi jawabnya tetap terakhir, tapi biar nggak lupa mungkin ditulis di chat dulu nggak apa-apa. Jadi langsung saja ya, ini materinya antioksidan, kimia kosmetik khususnya antioksidan oleh Safa Anisa Novianti. Silahkan dipersilahkan untuk presentasi. Oke, ini kayak aku deg-degannya kayak presentasi depan dosen. Tenang aja, ini bukan Oke. konferensi kok. Oh ya, kalau mau ada yang kayak respon kayak Fana, mic yang nggak dimatiin juga nggak apa-apa ya, supaya kayak kok kalian mendengar gitu, atau komen apa kayak oh ya. Oh, bagus, bagus, bagus. Nah, kayak gitu. Gitu, gitu. Oke, aku mulai ya. Jadi kali ini aku bakal sharing tentang antioksidan. Boleh dilanjut next slide-nya. Kok nggak ubah ya, Vinda? Gimana, Vinda? Nggak ubah. Dia freeze po layarnya. Novinda, gimana Novinda? Bisa di next? Mungkin ini deh kayaknya, karena dia share Windows tuh kadang nggak bisa dibuka. Iya, po. Kadang. Ya, kamu opening dulu. Coba aku chat Winda. Sebentar. Jadi aku lanjutin dulu ya sambil teman-temannya ini teknis. Jadi kita bakal belajar tentang antioksidan. Terus, dulu notif saya. Kalian teman-teman udah pada tahu belum sih antioksidan itu apa? Oh, Vindanya kalau nggak salah keluar juga deh. Mungkin bisa Zuri aja kali yang share screen. Boleh, boleh. Tapi linknya bagi lagi aku belum buka nih. Oke. Di ini di chat aja kali ya. Apa? Linknya? Ya, bentar. Oke, Dian. Bentar ya, kita emang kalau online ini kadang putus-putus internetnya. Harus bersabar. Ya nanti kalau aku live tiba-tiba ya karena itu. Iya juga. Janganlah Zuri. Nah itu susahnya kalau aku nanti gitu. Semoga enggak ya. Mm-mm. Kan udah berdoa tadi Zuri. Tadi aku kan udah sholat. Udah aku share. Di mana? Di WhatsApp. Oke. Bentar ya. Sebentar ya. Mungkin kalau mau langsung ada pertanyaan sebelum aku ngomong juga gak apa-apa loh.
Teman-teman yang di sini tuh udah pada sering pakai skincare belum ya? Oh nggak tahu ya. Soalnya dulu aku kan masih SMA aku belum pakai. Aku kan malesan orangnya ya kan. Beda ya. Mungkin ada yang kayak aku pengen coba-coba backup skincare. Skincare biasa buat cowok juga kan nggak apa-apa. Kan kalau mukanya rusak tuh bukan cuma Bukannya rusak superficial soal wajahnya jelek apa gimana, rasanya. bukan. Tapi gatelnya itu kan bisa bikin sakit juga gitu. BTW sorry tadi. Kak, mau nanya. Hah, ada iya Oh gimana? lanjut. Iya. Kak mau Gimana nanya, Ah, boleh. katanya kok sering pakai lip tint itu buat bibir hitam ya? Jadinya pindah ya. Kalau sering pakai lip tint, sebenarnya kalau menurut aku ya, bisa bikin hitam itu tuh tergantung sih, karena tergantung kandungan yang ada di lip tintnya itu juga. Kadang kan ada yang ada moisturizernya tuh. Tapi kalau menurutku kamu udah kayak, biasanya kan kalau kita pakai lip tint atau lipstick itu juga biasanya kita pakai lip balm nggak sih kalau kamu? Kalau aku biasanya pakai lip balm itu biasanya kalau pakai lip balm sih menurutku bisa nggak bikin hitam juga gitu. Dan kadang warna bibir hitam itu juga genetik gitu. Jadi ya sebenarnya lip tint itu tidak berpengaruh sangat signifikan terhadap perubahan warna kulit. Gitu. Mungkin kalau biar mencegah kehitaman itu sebagai orang yang sekarang udah mulai pakai skincare nggak kayak SMA dulu. Itu tuh Bisa kan jadi pakai. kayak les kecantikan ya, mohon maaf Iya, gitu, nggak apa-apa. Ini kan bisa kimia pakai Bu. lip balm atau apa sih lip scrub kayak gitu. Ya bisa pakai itu atau enggak mungkin pakai lip balm yang ada sunscreen-nya itu loh. Soalnya kan kadang menghitamnya juga sendiri karena matahari juga kan. Kan kita juga di bibir ada melanin gitu kawan. Aku nggak bisa jelasin secara saintifiknya karena saya anak sosum. Tapi pokoknya tuh intinya seperti itu sebagai pandangan sosum yang simpel, nah seperti itu. Coba sis. Ini udah ada gimana? Udah. Apakah menjawab? Boleh coba next Vinda. Oh iya Kak, makasih Kak. Oh iya, sama-sama. Terus kalau misalnya pakai masker detox itu ngaruh juga nggak sih Kak? Masker apa? Detox. 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 Detoxification kan? Oh, detoxification. Oke. Masker detox. Itu aku belum pernah baca sih kalau masker detox. Tapi aku pernah sekilas baca, tapi kayak masih ada perdebatan gitu, kayak apakah pengaruhnya beneran ada atau enggak tuh kayak gitu. Masih berdebat lah orang-orang. Kayak gitu. Nanti deh aku baca-baca lagi, nanti kalau sudah menemukan jawabannya aku kasih tahu ya. Dan itu aku simpan. Terlalu jauh, Nah, oke. Agak mulai ya. Antioksidan. Aduh, aku baca komen Zuri. Oke, antioksidan dalam skincare. Kita biasanya nemuin antioksidan dalam segala jenis produk kan. Misalnya mulai dari makanan, suplemen, krim, lipstick, sama shampoo itu ada antioksidannya. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakuin antioksidan di dalam produk-produk itu? Gimana sih cara kerjanya? Dan kenapa sih kita butuh produk yang berisi antioksidan? Nah, aku bakal jelasin satu-satu melalui pendekatan saintifiknya. Next. Wah, ini ya kimia-kimia sedikit ya. Jadi radikal bebas dan kerusakan kulit. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan kulit dan tubuh kita menua adalah kerusakan akibat radikal bebas. Juga dikenal sebagai stres oksidatif. Nah, radikal bebas itu adalah molekul dengan elektron tidak berpasangan. Kalau misalnya di SMA kita banyak kan ada elektron berpasangan, ada yang enggak. Nah, itu. Nah, radikal bebas ini adalah molekul dengan elektron tidak berpasangan yang membuatnya sangat reaktif. Nah, jadi buat si radikal bebas yang stabil, dia tuh harus memperoleh elektron lain dengan ngambil satu elektron dari molekul lainnya, alias bertindak sebagai antioksidan. Nah, molekul yang diambil elektronnya tadi sekarang kan jadi kurangan elektron tuh, karena kayak kalau kalian bisa lihat ada gambarnya free radical chain reaction, dia kayak elektronnya tuh pindah-pindah gitu loh. Nah,
molekul yang diambil elektronnya tadi sekarang memiliki elektron tidak berpasangan yang membuatnya sangat tidak stabil dan menginginkan elektron ekstra lagi. Jadi dia kayak terus-terusan ngambil elektron dari sebelahnya. Nah, bisa dilihat tandanya dari gambar ini, chain reaction. Jadi, reaksi ini namanya reaksi berantai. Jadi, dalam proses transfer elektron, ikatan kimia terputus, terus dia bentuk ikatan yang baru, nah menyebabkan perubahan yang tidak dapat diubah dalam struktur dan fungsi molekul. Jadi radikal bebas tuh pokoknya bahasa simpelnya mungkin, jadi dia itu adalah molekul yang awalnya adalah elektron yang tidak berpasangan, dan dia itu bakal terus-menerus ngambil elektron dari sebelahnya gitu loh. Radikal bebas itu bakal ambil elektron dari, kalau biasanya kalau di tubuh itu dari substance, dari molekul yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kayak gitu. Ya aku kayak beneran kuliah. Jadi elektron doblo yang kecemburu sama elektron lain dan dia tuh pengen ngambil berpasangan gitu. Ya oke, itu psikologi kuliah. Oh ya, saya kesannya menyimpulkan segalanya. Jadi dia kayak ngerebut gitu loh. Kayak aduh aku kekurangan nih, aku jadi ngerebut milik orang lain. Nah, hal-hal yang rebut-rebutan itu nanti bakal bikin bakal berpengaruh sama tubuh kita. Nah, next. Itulah makanya kita jangan iri dan rebutan, guys. Karena bakal merusak. Nah, seperti itu. Wow, ada moral value. Kejauhan. Sebelumnya. Nah, itu. Ngomong apa? Oke, jadi radikal bebas tuh sebenarnya penting buat dalam banyak proses biologis. Tapi kalau misalnya kebanyakan terbentuk di tempat yang salah, mereka akan bereaksi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Misalnya kayak kalau misalnya radikal bebasnya terbentuk banyak, dia bisa nyerang DNA, bisa nyerang protein, dia bisa nyerang lipid. Terus reaksi rantai yang nyuri elektron tadi itu mengubah struktur molekul kita secara permanen. Kayak jadi bisa bikin kulit kita misalnya keriput, ada garis-garis halus, kulitnya rapuh ya, pigmentasi bintik-bintik, dan bahkan kanker kulit. Terus radikal bebas juga dapat memicu peradangan dan jalur berbahaya dan hal bahaya lainnya di kulit seperti peningkatan produksi matriks metaloproteinase. Ini kayak yang mencegah, dia tuh kayak substan yang mencegah kolagen di kulit kita. Jadi kekenyalan bahasanya, kekenyalan di kulit kita jadi berkurang gitu. Terus radikal bebas dalam organisme hidup biasanya mengandung oksigen, sehingga mereka sering disebut spesies oksigen reaktif atau biasanya disebut reactive oxygen species, disingkat ROS. Radikal bebas yang paling umum di dalam tubuh adalah superoksida dan hidroksil. Kalau kalian bisa lihat rumus kimianya ada O2, terus titik, O2 minus titik, ini aku tidak rapih nulisnya, tapi maksudnya O2 di bawah, minus di atas, titik di tengah. Nah itu sama hidroksil, OH, titik di tengah, itu titiknya itu menandakan senyawa itu adalah radikal. Kalau saya mau udah belajar itu belum ya? Aku lupa. Materi. Ya, kalau kalian belum belajar bilang loh, soalnya nanti tiba-tiba materinya loncat kan lucu. Iya, tapi ini sebenarnya walaupun mungkin masih belum ngerti, ini juga maksudnya belum dipelajarin juga nggak apa-apa, karena ini emang kayak apply gitu loh, Van. Jadi kayak terapan, jadi nggak usah kudu ngerti banget konsepnya, nggak apa-apa. Aku seperti saya yang nggak ngerti banget karena terakhir belajar IPA SMP, gimana dong, Mbak? Dengerin aja, nikmatin. Iya kan, aku cuma nanya, berarti bisa digertiin aku kan gitu loh. Iya bisa. Ya mau intinya itulah. Jadi radikal bebas tuh kalau berlebihan bisa buat hal kayak gitu. Oh siap Mbak, siap Mbak Safa. Okay, next. Next. Ya. Apa yang menyebabkan radikal bebas? Lanjut. Next pindah. Radikal bebas terbentuk selama proses biologis normal. Jadi kayak sebenarnya radikal bebas tuh di tubuh kita tuh terbentuk gitu loh. Selama kita hidup, radikal bebas tuh bakal terbentuk terus. Nah, faktor lingkungan seperti paparan sinar UV, polusi, dan asap rokok juga menyebabkan lebih banyak radikal bebas dalam tubuh. Dan karena kulit kita adalah perantara utama,
antara kita sama dunia luar, dunia di luar sana, disitulah radikal bebas terbentuk dalam jumlah besar. Seperti yang kita ketahuin, paparan sinar matahari itu jadi salah satu masalah lah buat kulit kita. Kayak kita harus pakai sunscreen, harus pokoknya pokoknya harus kayak kalau bisa sering pakai sunscreen, apply tiap 2 jam kayak gitu kan. Nah, dan kenapa matahari itu kayak jadi masalah buat kulit kita? Karena disitulah radikal bebas terbentuk. Radikal bebas terbentuk di kulit kita tuh dalam waktu 15 menit setelah terpapar dengan UV dan berlanjut hingga 1 jam sesudahnya. Kerusakan akibat sinar matahari dan paparan UVA itu sebagian besar diakibatkan oleh radikal bebas. Dan karena UVA menembus ke dalam dermis, di sini aku nggak nunjukin foto dermis, epidermis yang biologi ya. Soalnya aku sebenarnya kalau biologi sih kurang ngerti juga, lebih ke kimianya. Kerusakan akibat radikal bebas dapat terjadi dalam kulit. Sinar UVB pun juga dapat menghasilkan radikal bebas. Selanjutnya, next. Gimana caranya antioksidan mencegah kerusakan radikal bebas? Lanjut. Jadi antioksidan itu adalah molekul yang dapat menetralkan radikal bebas. Molekul ini biasanya cukup stabil dengan elektron tidak berpasangan. Jadi kan tadi radikal bebas tuh elektronnya nggak pasangan. Nah, si antioksidan ini dia tuh molekul yang stabil kalau misalnya bereaksi sama elektron yang nggak berpasangan. Juga begitu. Jadi kok juga sih? Jadi pas radikal bebas yang ambil elektron, reaksi berantai yang tadi aku tunjukin, chain reaction-nya itu bakal berhenti. Nah, pada dasarnya, mereka tuh kayak perisai gitu loh, perisai yang kayak, kayak melindungi atau kayak mencegah radikal bebas sebelum mereka kayak punya kesempatan untuk bereaksi dengan molekul biologis yang penting di tubuh kita itu. Jadi kayak, ya intinya antioksidan tuh kalau digambarkan kayak dia punya perisai gitu loh, kayak radikal bebas mau masuk kayak nggak bisa lewat kayak gitu lah. Keren kan, scientific ini. Aku kayaknya excited sendiri. Next. Kok nggak ada yang komen lagi? Wow. Kayaknya bukan itu, Devin. Masih. Nah itu. Tubuh kita tuh sebenarnya secara alami mengandung antioksidan yang menyerap kerusakan akibat radikal bebas, termasuk enzim seperti superoxide dismutase, katalase, dan glutathione peroksidase. Ada juga antioksidan non-enzimatik yang lebih kecil seperti vitamin C dan E, koenzim Q10 atau ubiquinol dan glutathione. Nah, ini istilahnya sudah sangat kimia. Kalau tidak paham tidak apa-apa, karena saya juga kalau dosen nerangin juga masih rada-rada membingungkan. Tapi mekanisme alami yang udah ada di tubuh kita ini biasa kewalahan kalau semisal radikal bebasnya terlalu banyak. Makanya hal ini yang membuat para formulator atau cosmetic scientist yang buatin produk-produk kecantikan kalian itu semua punya ide untuk nambahin antioksidan ke dalam produk-produk yang biasa kita pakai. Terus kan ada banyak tuh yang ngomongin tentang suplemen antioksidan di media. Tapi sebenarnya ini tuh masih diperdebatkan apakah kita kalau misalnya pakai suplemen antioksidan bakal membantu ngurangin stres oksidatif. Stres oksidatif itu yang chain reaction tadi, yang sebelumnya udah diomongin. Studi klinis pun kayak kebagi-bagi gitu. Kalau biasanya kita kalau untuk mengetahui sesuatu kita melakukan uji klinis ya. Ini lebih ke medis sih sebenarnya, karena kan untuk ke kulit kita jadi harus ada ahli di medisnya juga. Karena ada kemungkinan, aku ngomongku baca-baca. Jadi aku tadi bilang studi klinisnya itu kebagi-bagi karena ada kemungkinan saat studinya itu dilakukan, hasilnya ada beberapa macam, kayak misalnya antioksidan tuh nggak sampai ke tempat yang tepat, atau antioksidannya hancur selama proses pencernaan, atau malah dapat membuat kerusakan dalam sel yang enggak diinginkan ketika suplemen yang dipakai itu terlalu besar dosisnya. Tapi walaupun kayak gitu, masih banyak juga makanan-makanan yang kaya antioksidan, misalnya kayak blueberry, kayak gitu,
itu tetap sehat dan tetap aman kalau kita makan. Selanjutnya, saya capek ngomong. Iya benar itu. Antioksidan mana yang ngaruh di dalam skincare? Jadi memakai produk antioksidan yang udah ada secara alami di kulit kita, itu dapat meningkatkan kemampuan kulit kita untuk menetralisir radikal bebas. Jadi kan tadi sebelumnya aku udah bilang, sebenarnya antioksidan, radikal bebas, dan antioksidan, beberapa antioksidan juga udah ada di tubuh kita gitu loh. Nah, kalau kita pakai produk antioksidan yang udah ada secara alami di kulit kita, itu bakal ningkatin kemampuan kulit kita untuk netralisir radikal bebas. Kita bakal sering nemuin ini di dalam produk skincare yang udah ada studi klinisnya dan menunjukkan bahwa mereka tuh ternyata ngaruh gitu ketika diterapkan pada kulit. Selanjutnya, nah jadi ini antioksidan yang ngaruh di kulit kita dan emang udah ada natural dan emang udah terbentuk di tubuh kita sebelumnya. Jadi ada superoxide dismutase dan katalase. Jadi ini enzim antioksidan yang penting buat kulit. Juga sekarang tuh lagi diteliti untuk mencegah rambut beruban. Cuman aku belum baca lebih lanjut sih untuk rambut beruban ini. Aku capek banget. Wow, bentar ya, aku kok capek ya. Terus habis itu ada vitamin C. Nah, vitamin ini larut dalam air. Dia larut dalam air, terus dia bisa melindungi bagian dalam sel. Vitamin ini juga penting dalam sintesis kolagen dan mengurangi pigmentasi. Habis itu ada vitamin E dan koenzim Q10, ubiquinon. Deskripsinya bisa dibaca sendiri. Next. Oh, tada! Ini dia adalah molekul vitamin E. Bagus ya? Oh, boleh lanjut aja. Kayaknya Vinda yang share screen sudah tidak senang melihat. Tuh, jangan lewat. Oke, itu tadi vitamin C. Bentuknya kayak gini. Biasanya kita nemuin vitamin C tuh dalam bentuk monoanion ascorbate, atau kalau di kosmetik tuh biasanya pakai ascorbic acid atau asam ascorbat. Tadi kan aku bilang antioksidan yang bakal ngaruh di tubuh kita tuh yang udah ada sebelumnya di tubuh kita. Tapi antioksidan lain pun yang jarang ditemukan dalam tubuh kita tuh bisa digunain. Biasanya berasal dari tanaman, karena banyak banget tanaman yang udah berevolusi untuk menghadapi paparan sinar UV yang tinggi. Karena kan mereka nggak bisa lari ya, atau kabur dari sinar matahari. Makanya mereka berusaha untuk beradaptasi sama sinar UV ini. Nah, antioksidan pada tanaman sering diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya. Mungkin ada yang pernah dengar tentang polyphenol, flavonoid, isoflavon, dan anthocyanin sebelumnya? Pasti pada belum ya? Flavonoid yang ada coklat itu bukan sih? I guess so. Gitu, itu yang di tanaman. Mungkin teman saya, BTW di sini ada teman jurusan saya undang. Jihad tahu. Next. Oke. Nah, ini beberapa antioksidan yang telah ditemukan untuk mengurangi tanda-tanda kerusakan akibat radikal bebas dalam penelitian yang dilakukan manusia, ke tubuh manusia. Ada ferulic acid, asam ferulat. Ini kayak berat nggak sih materinya, maaf ya. Jadi asam ferulat dia berasal dari sereal, bagus untuk meningkatkan stabilitas vitamin C dan E. Jadi yang masih suka makan sereal, wah bisa dapat antioksidan, asik kan. Terus ada green tea polyphenols, terutama bla 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 itu saya tidak baca, yang diperkirakan memiliki kemampuan antioksidan 25 sampai 100 kali lebih banyak dari vitamin C dan E. Polyphenol lain dalam teh juga merupakan antioksidan aktif. Semakin hijau dan segar teh, semakin tinggi kandungan antioksidannya. Jadi teh itu juga terkenal kan kayak antioksidan, apalagi teh hijau. Habis itu ada resveratrol, ditemukan di kulit anggur, kacang, dan anggur merah. Ini anggur merah ini lebih ke minuman sebenarnya. Wine maksudnya. Terus genistein, ada itu isoflavon dari kedelai.
Habis itu aku lihat komentar ya. Habis itu ada lisotin, senyawa vitamin A merah yang berasal dari tomat, semangka, dan aprikot. Jadi kalau suka buah-buahan semangka, aprikot tuh ada nggak sih di Indonesia? Nggak Mungkin tahu. yang impor ada. Mungkin deh, Van. Nggak tahu sih apa aprikot. Aku sendiri pun belum pernah nyoba aprikot. Terus ada IDBenon, suatu senyawa sintetis yang secara struktural terkait dengan koenzim Q10 tadi yang rempong, aku juga pusing. Oke, next. Ini contoh polyphenols, jangan diganti dulu. Banyak juga, aduh, maaf ada WhatsApp. Banyak juga antioksidan yang belum diuji pada manusia, tapi diujinya tuh sama sel tikus gitu loh, apa hewan lah. Terus tapi dia tuh udah nunjukin hasil gitu loh. Nah, terus dan dari hasil studinya itu mereka bikin produknya itu ada yang kayak gitu. Contohnya misalnya silimarin dari milk thistle, I don't know, sorry bahasa Inggris, bahasa campur. Milk thistle itu bahasa Indonesia yang nggak tahu karena aku searching juga nggak ada. Itu dari kalau nggak salah California apa ya kayak gitu. Terus ada coffee berry, itu ekstrak biji anggur, D5, asam alfa lipoik, kurkumin dari kunyit, melatonin, dan nggak penting, DHEA, singkatnya DHEA. Namun, secara keseluruhan, penelitian tidak semuanya dirancang dengan baik dan sering pada kelompok kecil. Jadi itu walaupun banyak penelitiannya gitu, biasanya tuh studinya tuh kecil gitu loh. Terus kadang juga kurang maksimal. Dan perlu juga diingat bahwa yang kayak molekul yang ngefek ke hewan itu belum tentu bakal ngaruh kalau ditaruh di tubuh kulit kita sebagai manusia ini. Nah, beberapa antioksidan juga punya efek paradoks. Coba Fana jelasin efek paradoks apa? Apa ya efek paradoks? Ribet banget. Paradoks sama ya bahasa yang bagus ya. Pokoknya gini deh, misalnya kalau kurkumin nih ada di kunyit, dia tuh bisa ngurangin radikal bebas kalau konsentrasinya rendah. Tapi kalau misalnya konsentrasinya tinggi, dia bakal malah ningkatin radikal bebas. Jadi kayak nggak, jadi studinya tuh kayak tergantung dosis gitu loh, dan itu tidak sesuai. Itu agak susah. Begitu. Silahkan dilanjutkan slides-nya. Hari ini kita pusing bareng-bareng ya. Nih, pedoman untuk menemukan. Kayak bukan itu deh. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam mencari produk skincare antioksidan? Nah, ini pertanyaan sulit sebenarnya, karena banyak hubungannya tuh kita harus ngeliat dari cara dia formulasi produknya. Bukan cuman antioksidan apa sih yang terkandung dalam produk itu. Tapi pertama, pokoknya kalau yang kita beneran harus yang kita consider itu apa bahasa Indonesia? Yang harus kita perhatikan saat milih itu, pokoknya antioksidan ini dia bisa tetap aktif kalau misalnya tetap aktif saat kita gunain produknya. Jangan cuma kayak aktif saat pas dia buat gitu. Kadang ada kayak gitu. Terus belum. sorry. Terus antioksidan juga harus nembus kulit untuk buat perbedaan. Molekul antioksidan tunggal itu nggak dapat nyerap kerusakan dari radikal bebas. Selain itu, ada sejuta variabel lainnya yang dapat mengubah potensi ekstrak tanaman. Biasanya tuh kita ambil antioksidan itu dari tanaman kan. Kayak misalnya dan beberapa variabel itu, variabel apa sih bahasa gampangnya? Beberapa variabel itu kayak ada banyak variabel yang ngaruh gitu loh. Jadi misalnya kayak tumbuhannya tuh tanamnya di mana, varietasnya apa, terus kalau pas dipanen kayak gimana, terus gimana proses setelah panen kayak gitu, tuh juga bakal ngaruh ke efektivitas antioksidan saat produknya dipakai. Tapi itu kayak studinya pun masih berjalan, karena emang kayak sebenarnya kayak studi kosmetik itu sangat dikit ya, masih limit gitu loh. Jadi masih berjalan.
Terus jadi sampai sekarang belum ada gitu metode yang dapat diandalkan untuk mengukur potensi perlindungan antioksidan, dan belum banyak juga penelitian yang dilakukan buat bandingin formulasi tiap produk mana yang paling bagus. Jadi agak susah. Terus lanjut deh. Tapi ini walaupun susah itu bukan berarti tidak bisa kan. Jadi ini adalah salah satu cara aku untuk memilih produk yang ada antioksidan dengan fakta-fakta atau penelitian yang masih membingungkan adalah dengan menggunakan produk antioksidan yang memiliki manfaat lain. Jadi antioksidannya lebih kayak bonus aja gitu. Jadi pertama, misalnya nih, aku bacain ya. Antioksidan dengan bukti paling mendukung adalah vitamin C sama E, asam ferulik, polifenol, teh hijau, dan koenzim Q10. Nah, produk yang mengandung bahan-bahan ini adalah antioksidan yang efektif. Nah, ini mungkin bisa untuk jadi pertimbangan teman-teman semua, teman-teman teman-teman kampusku dan adik-adik semua, bisa jadi pertimbangan. Ada yang kandungan vitamin C-nya, E-nya, asam ferulik, polifenol, teh hijau, dan koenzim Q10. Tapi ada contoh bedanya nggak? Nanti. Oke. Ada fun. Tapi bukan produk saya. Saya tidak mengiklan banyak-banyak. Terus, tapi bukan berarti antioksidan lain tuh nggak ngaruh, cuman ya belum diteliti aja. Jadi untuk sementara ini yang buktinya mendukung, studinya mendukung tuh yang itu. Terus kombinasi antioksidan juga biasanya tuh bagus. Misalnya ada kandungan, misalnya vitamin, jadi misalnya di produk itu ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya, ada vitamin A lainnya. Itu juga bagus, kombinasi antioksidan itu juga bisa melindungi kerusakan UV itu bisa jadi berkali-kali lipat gitu. Terus antioksidan juga, dan kita kalau pakai antioksidan, maksudnya serum atau produk yang ada antioksidannya itu harus sebelum radikal bebas terbentuk. Jadi misalnya kalau kita keluar rumah atau pokoknya yang biasanya tuh ya berupa papasan sama sinar matahari sih. Jadi sebelum kita keluar rumah, sebelum kita berhadapan dengan sinar matahari, kita harus udah pakai itu untuk mencegah radikal bebas terbentuk. Kalau misalnya nerapinnya habis itu, ya antioksidannya nggak bakal ngaruh karena dia nggak punya waktu gitu loh buat perisainya, itu yang aku udah jelasin. Next. Ini contoh produk, bukan endorse. Ingat ya, dia bukan endorse. Ini contoh produk. Ini sebenarnya aku pakai juga sih produknya. Sempat pakai. Tapi nggak beli lagi. Produknya ini, dia tuh lotion. Sebenarnya body lotion gitu. Kayak moisturizer. Klaimnya si produk ini, ini lagi review cek. Klaimnya produk ini dia bantu kulit yang bercahaya, lebih muda. Sebenarnya kalau lebih muda, bahasanya tuh apa ya? Bukan lebih muda sih bahasa Inggrisnya. Lupa aku. Terus formula Unique ini dia tuh katanya ngandung emollient. Emollient tuh yaitu si moisturizer, pelembab, dan campuran antioksidan vitamin A, C, dan C. Mengembalikan tampilan kulit kering yang sehat dan membantu mengurangi tanda-tanda penuaan. Nah, ini ada bahan-bahannya, ada water, itu air, glycerin, cetriol alkohol, bla. Banyak deh. Terus ini aku kasih tanda yang kayak ada tocopherol acetate, dia tuh vitamin E. Itu namanya vitamin E. Jadi kalau di produk kalian jangan berasumsi atau beranggapan nanti kalau pas beli produk, oh langsung ada vitamin A gitu namanya, nama di bahannya, atau vitamin E, vitamin C, enggak. Mereka pakai nama kimianya gitu loh biasanya. Kayak ini contohnya dia pakai tocopherol acetate, di mana itu adalah bentuk vitamin E. Terus ada magnesium ascorbyl phosphate, vitamin C. Terus dia pakai ada retinil palmitate, yaitu vitamin A gitu. Tapi kalau menurutku ini kan karena produk di luar ya, jadi mungkin lebih banyak. Biasanya kalau yang ada di pasaran itu biasanya pakai ascorbic acid buat vitamin C. Lanjut.
Oke, oh boleh deh lihat sumbernya. Nah ini sumbernya studi-studi tentang ini. Jadi kalau kuliah itu kita buat suatu bahan materi itu biasanya dari jurnal yang sudah ada. Jadi nggak boleh ngasal ambil dari blogspot atau dari orang-orang lain, harus dari sumber yang sudah ada begitu. Ini contohnya. Lanjut. Terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan saya tentang antioksidan dalam skincare. Ini aku ngiklan Instagramnya KKN Bantul dan Instagramku sendiri. Silahkan di follow. Terima kasih. Nanti aku follow back. Kalau bilang, Mbak, aku yang ikut tadi, nanti aku follow back. Udah. Presenting tadi sih pindah. Nah ini untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua nanti waktunya bakal dibahas nanti lagi. Itu aku bakal jelasin cara pembuatan serum vitamin C gitu. Yang semoga bisa ditanggap, bisa dicerna dengan baik. Untuk pertemuan ketiga aku belum tahu. Mungkin ada saran nanti bisa lah gitu. Sudah, jadi begitu. Ini jam berapa? 1 jam, oh enggak juga ya. Sudah ada pertanyaan ini. Mau bentar ya, mungkin aku bisa baca chat-chat dulu dari awal. Halo. Hai. Gimana Zuri? Oke, kamu aja. Oke. Iqbal, kamu pakai lip tint nggak? Zuri nanya ke Iqbal. Iqbal pakai lip tint nggak? Kata Iqbal pakai. Maaf, wah pakai yang mana tuh? Boleh sharing nggak? Tuh, Iqbal boleh sharing pakai lip tint. Terus habis itu, oke sepi ya, Fana, Anda sebagai moderator. Gimana? Ada yang mau nanya atau nanyain produk? Kan kamu tuh pakainya yang produk apa sih yang sering pakai produk luar negeri po kamu? Aku sering. Bentar tuh Vinda nanya loh yang paling. Iya aku baca komen dulu ya. Oke. Iya, jawab dong. Menarik sekali. Bentar aku baca komen dulu. Jangan merokok guys. Oke, itu Jihad yang ngomong. Anak IPS jadi lah. Rokok merusak kulit. Menarik. Allah. Review, nanya dong. Sangat out of the box ya Iqbal. Nanyanya materinya antioksidan. Dia nanyanya cara ngilangin komedo. Oke. Tanya dong Kak, gliserin bahaya nggak sih buat kulit? Untuk sementara ini, itu simpang siur ya. Kalau sebenarnya karena studinya belum jelas dan sebenarnya gliserin itu masih sering banget dipakai. Bahkan di hand sanitizer aja kita tuh pakai gliserin. Jadi gliserin bahaya nggak sih buat kulit? Itu enggak. Jawabannya adalah enggak. Karena kita tuh kalau scientific simple ya, bahaya nggak bahaya tuh kita bisa lihat orang yang pakai itu mati nggak sih atau sakit nggak sih. Nah selama ini nggak ada kan yang kayak gitu. Jadi nggak Vinda udah kejawab. Oke, thank you Papa. Lucu banget sih Vinda. Asik banget tuh Rikas pembuatan tri. Oke. Oke ya. Cara menghilangkan komedo gimana ya? Pakai skincare. Safa mau nanya dong sepupuku. Kayak Vinda yang paling excited di sini. Udah kan pengen bikin vitamin C sendiri. Kakak mau nanya Kak. Sebentar tadi. Itu adanya dulu mau nanya tuh adanya. Obat beruntusan bagusnya apa ya? Hah? Obat beruntusan bagusnya apa ya? Ini kayak konsultasi. Kan bener. Aduh. Untuk beruntusan. Beruntusan tuh apa ya? Bener. Jerawat kecil-kecil tuh loh. Oh iya, itu sering kayaknya deh. Ada yang keluhannya sama nih. Aku sebenarnya tidak bisa menjawab kayak gitu ya. Maksudnya kayak bagusnya apa, gimana. Soalnya kulit orang-orang itu, tiap orang tuh beda gitu loh. Jadi maksudnya kadang ada di mana produk yang ngefek ke aku, belum tentu ngefek ke kamu. Untuk beruntusan, sebenarnya aku kurang tahu sebenarnya, tapi karena selama ini juga banyak teman beruntusan, tapi
Kalau biasanya aku lihat di YouTube, orang-orang yang udah kayak memulai skincare rutinnya itu ya udah mulai berkurang pelan-pelan gitu loh. Dan itu emang apa ya, kalau untuk nyari produk kosmetik itu tuh emang kayak kita tuh trial and error. Trial and error itu kayak nyoba bisa jadi nggak cocok. Kalau nggak cocok harus ganti lagi. Oh iya, Cai bener harusnya nanya Niken. Lebih ke app ini sih, lebih ke dermatologis. Kalau dermatologis itu yang ahli kulit gitu loh. Kalau aku kan kimia tuh lebih kayak untuk ngebentuk produknya aja gitu loh. Untuk ngaruh ke kulitnya itu biasanya yang bagian epidemiologis yang ini. Gitu. Kalau kamu biasanya pakai skincare apa emangnya selama ini? Pakai skincare apa ya? Nggak tahu. Skincare apa? Nggak tahu. Sumpah kocak adiknya pindah. Tadi yang nanya siapa sih sebenarnya? Yang nanya siapa tadi? Adik pindah. Saudaranya sepupu ya? tadi itu loh. Aku mau nanya, namanya Jasmine. Biasanya pakai apa, Min? Jasmine. Pakai. Jasmine. Oh, itu adiknya Vinda yang nanya. Iya, adik sepupu. Oh, oh tadi itu tulisan adiknya Vinda. Oke, aku nggak tahu. Enggak. Ya, Ternyata apa-apa. dari suara Vinda. Oke. Biasanya pakai apa emang ya? Emang umurnya berapa? 14 tahun. Wow. 14 tahun itu hormon masih bisa berubah ya, dan beruntusan sebenarnya lebih kayak hormon sih kalau umur segitu. Jadi untuk skincare pun kan kalau masih umurnya masih muda juga harus tetap hati-hati untuk pakai skincare kayak gitu. Jadi mungkin lebih kalau untuk beruntusan tuh kalau sekarang karena usianya masih muda mungkin bisa diperhatikan dari pola makan, pola hidup kayak gitu. Biasanya ngaruh ke hormonnya. Tidurnya, makannya, Tidurnya, makannya jangan olahraga. jangan makan junk food terus kayak gitu. Itu bisa ngaruh nanti. Soalnya itu kalau umur muda biasanya setahu aku sih hormon. Dia di Pekanbaru kan. Nah, makan ini kayaknya makan rendang kebanyakan tuh Vinda. Rendang Bukan kebanyakan. aku, Jasmine, sepupuku. Oh iya, Pindah makannya Jasmine. banyak. Ya, ada Oke, yang Masih, tanya makan lagi. apa sih? Makasih, Kak. Sama-sama. Sorry, kacau. Nggak apa-apa. Silakan lanjutkan, Safa. Terima kasih. Iya. Suara ketawanya adik sepupumu tuh bikin Lucu orang lain banget. ketawa tuh loh. Ayo, ada lagi adik-adik yang mau nanya, atau teman-teman atau siapapun yang belum pernah nyoba pakai skincare mungkin mau tanya-tanya ya. Aku capek. Dari orang tua aku ngobrol Orang banyak. tua lah, aku sama kamu tuh anakku lah. Iya po. Oh, jadi Aku 16 po. jadi tuh guys. Mungkin ada yang mau tanya-tanya. Kalau ngomongin umur tuh aku depresi. Jadi ada yang mau tanya-tanya. Oke, maaf. Aku malu ngeliatin wajah. Ada yang mau tanya? Adanya Vinda. Ada sepupunya Vinda mau nanya lagi mungkin. Apakah skincare itu essential? Essential dalam artian penting gitu. Iya. Penting. Ini sih kalau skincare itu ya lebih ke beberapa fungsinya tuh ada kayak fungsi aesthetic. Aesthetic itu maksudnya kayak jadi kulitnya kelihatan lebih halus gitu. Ada yang fungsi untuk emang untuk kayak sunscreen dipakai karena sinar UV bisa menyebabkan kanker. Itu juga salah satu alasannya, untuk alasan kesehatan juga bisa. Kalau aku nggak pernah pakai, apakah muka aku cepet tua apa gimana? Sebenarnya lebih bukan cepet tua sih. Cepat tua tuh kan apa ya? Lebih mungkin Kelihatan lebih tua. Mungkin kamu stres tuh aku kali. kayak sensitif gitu loh ngomongin cepet tua. Mungkin stres jadinya kan kelihatannya mukanya agak apa namanya kayak orang ya orang stres tahu lah. Kayak mungkin ini sih jadi berkerut, terus elastisitas. Jadi misalnya kulit yang bagus tuh kayak dia kayak kalau dipegang tuh kayak balik gitu loh, jadi elastisitasnya tuh masih bagus. Nah itu
Coba aja kuliah di MIPA, nanti penuaan dini Penuaan dini. banyak rutan nanti. Sebenarnya kalau skincare tuh aku sih mulai pakai skincare tuh karena masalah kesehatan. Soalnya kulitku tuh kering banget kan dan itu tuh sakit cuy gitu. Daripada aku menderita setiap hari jadi aku pakai gitu. Iya, Ya, benar. jadi alasannya nggak cuma buat Alasannya cantik, itu banyak, cantik. makanya tadi disebutkan ada estetik, ada kesehatan juga alasannya. Terus si buat Cae, dia nggak pernah pakai tuh cepet tua apa gimana? Aku suruh pencuci muka aja, kira saya sebelumnya masih pakai sabun Dettol. Kalau kalau menurut studinya sih ya Cae, saya tidak bermaksud untuk mengejudge, akan ini sih mungkin lebih nanti kayak ada penuaan dini gitu. Emang. pH sabun badan tuh nggak cocok buat muka pH-nya. Kalau aku pakai sabun badan ke muka nanti kulitku pecah-pecah. Karena sabun Cae itu langsung sedih emotnya. Enggak, aku cuma kasih tahu gitu loh. Aku cuma kasih tahu soalnya saya pengalaman pribadi. Jadi itu penderitaan kulit kering itu seperti ini. Padahal kulitmu normal aslinya. Mungkin iklim. Kulitnya normal tapi jadi kering. Kayaknya iklim tuh. Nggak cocok karena aku pindah-pindah tuh. Oh, nomaden. Saya kayak suku nomaden dari mana gitu. Nomaden. Semangat Cae. Semangat Cae, nggak apa-apa Cae. Apakah benar setiap muka jenisnya beda, jadi aku nggak pakai skincare tapi bisa tetap sehat? Apakah benar bisa. setiap muka ya sehat bisa, Cae, yang bilang nggak sehat siapa? Sehat kan lebih ke ini kan, emang sehat itu lebih ke pola hidup, tadi aku bilang pola hidup, lifestyle, ya entah makanan yang masuk, terus beban pikiran, olahraga, sambil rokok. Coba Cae boleh tanya Niken terkait kesehatannya. Saya tidak ahli terhadap kesehatan Anda. Boleh dikonsultasikan langsung ke dokter pribadi. Untuk sabun cuci muka kalau pakai Cetaphil gimana Wase disebutnya? Cetaphil, aku pakai Cetaphil kadang. Cetaphil tuh bukannya emang udah skincare gak sih masuknya? Iya, Cetaphil tuh bukannya emang untuk muka ya? Emang khusus gak sih? Bisa untuk muka kan emang. Yang khusus jerawat gak sih itu kulit berminyak kalau nggak salah. Dia masuk. Cetaphil itu klaimnya ya, Iqbal, klaimnya itu cocok untuk wajah dan seluruh tubuh. Jadi kamu nanya, kalau untuk cuci muka cocok nggak? Ya klaimnya aja bilang emang untuk cuci muka. Jadi mungkin gini ya kalau masalah skincare, kayak ya bisa dilihat dari klaimnya mereka. Terus klaimnya mereka apa? Terus mungkin kalau slow bisa dicek apakah benar atau enggak. Tapi nggak ada busanya, ya nggak apa-apa, nggak mesti harus ada busa. Wih, gaya Iqbal pakai Cetaphil guys. Pindah tuh banyak banget akunnya. Kurang mantap. Oh iya sih, jadi kalau pakai busa kan kayak lebih seru gitu kan. Jadi kayak, ya ada busa. Kalau ada busanya kenapa pakai sabun? Iya, kalau ya sih aku pakai Cetaphil. Ini malah jadi curhat gak apa. Aku pakai Cetaphil, terus karena nggak ada busanya juga bosen. Nggak kerasa. Iya nggak kerasa, terus kayak jadi aku juga biasa aja gitu di kulitku. Ya kalau mau kerasa Cetaphil tuh agak ditampol, ini nggak sih, agak licin-licin gimana gitu nggak sih? Nggak tahu. Coba tanya Iqbal, nggak pernah pakai Cetaphil, nggak cocok. Golongan darah ngaruh nggak sama skincare apa yang dipakai gitu? Tidak. Lanjut. Enggak ya? Jawabnya cepet banget. Enggak. Golongan Pindah darah lagi. penting banget sih, jadi kayak orang akan nanya tentang golongan darah kayak diperdebatin kayak ngaruh nggak ya kalau makan ini golongan darahnya ini, ngaruh nggak ya kalau pakai skincare produk ini golongan darahnya ini. Sebenarnya itu tuh kayak masih antara pseudoscience, kayak ada juga yang buatin golongan darah tuh ngefek, ada juga kayak emang studinya emang belum banyak, tapi menurutku untuk selama ini kan kita anak MIPA nih Zuri, kita kan lihatnya sesuai data yang ada kan, ya nggak? Wedel, mantap. Kita kan fakta itu data kan. Fakta itu data kan, berarti selama ini untuk sementara ini ya tidak berpengaruh gitu. Yuhu tuh gak tetap dia. Anak MIPA bersatu. Jangan, itu punya teknik MIPA 1. Oh iya. Mau nanya lagi Kak.
Iya boleh. Tanya lagi. Mulai skincare bagusnya dari umur berapa ya? Pakai skincare. Sebenarnya kalau aku pernah baca tuh biasanya umur 20 tahun sebenarnya. Yang harus Tapi sekarang lingkungan berubah, Kak. Gimana dong, Kak? bentar kan belum kelar ngomong. Oke. Skincare rutin yang dimaksud ini telat setahun. Skincare rutin yang dimaksud ini tuh Oh, kayak berarti saya bener nih. kalau misalnya kalau kalian lihat di YouTube tutorial kan ada kayak kalau yang gaya orang Korea tuh skincare rutinnya beruntutan gitu kan. Nah, yang beruntutan itu biasanya umur 20 tahun sih. Karena ada beberapa produk yang emang mungkin untuk yang masih muda agak sensitif. Tapi kalau misalnya skincare yang kayak misalnya sabun cuci muka atau misalnya sunscreen yang apa sih skincare yang nggak terlalu banyak yang kayak biasa dipakai itu nggak apa-apa. Biasanya emang harus tetap pakai, kayak misalnya sunscreen itu harus wajib pakai, penekanan banget ya bahasanya, itu wajib pakai gitu. Jadi buat adik sepupunya Vinda umurnya 14 tahun itu bisa mulai pakai ini sunscreen gitu. Cuci muka sama sunscreen itu sih menurutku yang paling penting untuk umur 14 tahun. Yeay, salah, makasih. Yeay. Oke, ya makasih. Oke. Ini yang lain gak dari mana? Gimana? Ada yang mau nanya satu yang lain? Halo Kak, mau nanya. Kaget. Ayo Hani silakan. Ya, Hani, halo. Kalau buat remaja tuh serum tuh udah perlu belum sih Kak sebenarnya? Apa? Serum wajah itu udah perlu belum? Untuk remaja. Iya. Menurut aku, karena aku nggak pakai waktu remaja, kayak aku tua banget kalau waktu remaja bilang. Waktu aku di bawah umur 20 tahun maksudnya, itu nggak apa-apa sih. Biasanya emang kalau skincare itu, kalau kalian pernah ke toko skincare, karena aku pernah ke toko skincare yang di mall, misalnya kayak sebut merek ya, merek Korea, The Face Shop. Itu kayak mbak-mbaknya bilang umurnya berapa. Waktu itu waktu kesana tuh umurku masih 18 tahun atau berapa gitu. Dia bilang, oh belum bisa kasih rekomendasi gitu loh. Kayaknya emang menurutku juga masih belum gitu, karena takut sensitif gitu loh maksudnya. Jadi menurutku kalau serum itu sebenarnya emang belum terlalu sih untuk umur. Nggak wajib, tapi kalaupun mau pakai ya silahkan gitu loh. Karena kan itu keputusan masing-masing. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Ini aku kayak jago banget gitu tentang kosmetik, aku guys. Udah bisa buka konsultasi tentang kosmetik nih aku. Langsung dermatologis kayaknya harusnya sama. Padahal aku mau ngomongin kimianya, dermatologis harusnya kan dari kedokteran ya. Dermatologis harusnya dari kedokteran. Apa aku kuliah lagi? Ambil kedokteran. Double degree. Lah ya, kamu selama ini ya gimana sih, aku bingung mau nanyanya apa. Kan ambil kimia nih. Kan awalnya ambil kimia tuh karena pengen bikin kosmetik, skincare, masa sih? Kayaknya enggak deh. Enggak. Mau jadi cerita awal saya masuk kimia? Enggak, alasan utama. Alasannya seru aja. Wasik. Gile, jago nih, kimia seru. Taskia, tolong aku. Chemistry is fun. Chemistry is fun. Fun. Sebagai anak susu murni, saya tidak mengerti anak MIPA, oke? Kalau aku tuh kemarin dulu tuh masuk kimia tuh bukan karena dulu aku SMA tuh nggak terlalu suka kimia.
honestly sejujurnya juga maksudnya bukan gak suka sih, lebih kayak ya normal aja gitu loh, netral. Tapi aku dulu tuh cuma pingin masuk saintek Matematika. aja. waktu masuk kuliah tuh pengen saintek, terus bingung, terus ya ngesortir apa ya, jurusan apa ya gitu, coba-coba keterimanya di kimia. Kok sedih ya? Tapi ternyata menyenangkan gitu ya. Ya, tapi Iya. kalau menyenangkan aku tuh sebenarnya Tadi kamu bilang fun. tuh enggak sih, tapi dibuat senang. Karena gini, kalau menyenangkan tuh kimia tuh susah. Kimia tuh susah karena kalau kuliah kan belajarnya bukan kayak gak cuma aplikasi kan, belajar teorinya beneran kayak kenapa kita bisa mikir kayak gini lah, pusing lah kayak gitu. Nah itu ya menyiksa. Tapi menyita waktu tidur gitu ya. Ya itu mah menyiksa, tapi pas udah akhir-akhirnya ya udah oke, ternyata bisa nge-apply ke kimia kosmetik. Kebetulan aja sih kalau jadi ada kosmetiknya lebih ke kebetulan aja. Awalnya nggak kepikiran aku masuk kimia soalnya mau buat kosmetik, tuh enggak. Pas lagi jalan aja, selama jalan di kimia ini kami jalan tanganku gitu, Mbak Fana. Nah, begitu anak-anak yang mungkin ada yang mungkin kelas 12 bisa jadikan referensi. Referensi mencari jurusan. Oh, jangan asal cap-cip-cup ya. Gitu. Oh iya, kali aja ada yang mau ini loh, mau tanya-tanya kuliah. Tanya banyak tentang loh. Ada UGM. dari teknik juga ada. Jihad Kan tadi mereka udah baru keluar ya? naik toh, baru naik kelas. Ya nggak apa-apa, persiapan. Oh iya, kenapa? Aku gak pernah kepikiran jurusan sebelum aku kelas 12 akhir-akhir serius. Tuh Mbak Fana psikologi tuh loh. Mbak Fana psikologi. Mungkin kita sebutin, aku nggak hafal jurusannya aja. Aku mau Gimana sih kamu tuh? satu jurusannya tapi nggak hafal. Cai sosiologi. Nih Mbak Sosiologi. Cai anak sosiologi fakultas Oh, apa? Dwi itu teknik, Dwi teknik kan? Siapa? Dwi teknik. Iya, Dwi teknik elektro. Lo Vida tuh lo hubungan internasional. Ya, itu Peace and conflict, mantep. Peace and conflict. Vinda juga ini, Novinda yang tadi nge-share screen itu juga Visipol HI, hubungan internasional. Peace and conflict. Peace and conflict itu kesannya wow banget nggak sih kita dengar pertama kali itu. United Nations. Peace, world peace. Peace. Nah ini sebenarnya teman-teman kalian tuh tahu gak sih sebenarnya Safa ini dia tuh masuk kelas IUP. Oh iya benar. Makanya mungkin kalau bahasanya agak juga sama Taskia. ala-ala ya, ada Taskia ya temannya ini. Itu karena saya masuknya kelas internasional. Ya tuh mungkin kalau ada yang nggak mau pakai jalur biasa, mau jalur melenceng ke internasional bisa seperti tanya Safa nanti gimana? Jalur melenceng. IUP itu nggak ada ujian nggak sih? Adanya wawancara nggak sih? Wawancara nggak sih? Ada ya ujian, masa ada? Tempatku nggak ada. Oh kamu temennya Joen, iya. Siapa lagi tujuan tuh? Kemana aku lihat kamu ngepost foto ada di Q-nya. Di Q. Dennis dan Joen. Iya, Cai. Apa Van? Ada ya ujiannya, IUP? Nah, nggak tadi barusan chatku nggak loading. Nah, Ujiannya ini Gajah Mada Scholastic Test kayak sekarang UTBK apa sih? Kayak TPA. TPA ya. Sama tes balik. TPA-nya, ya TPA-nya yang buatkan psikologi guys. Ada tulisan psikologi. Nah iya, kemarin aku dibayar 50.000 satu soal. Oh iya, Gila, satu soal 10.000. Nah seperti itu. Nah itu kehidupan kuliah tuh seperti ini teman-teman. Jadi mungkin yang masuk IUP bisa minta bocoran soalnya ke Mbak Fana. Tuh. Enggak, terima kasih. Kita suruh ngisi kontrak, nggak boleh mau ngasih tahu isi. Oh iya. Gampang kok. Nah jadi mungkin kalian pertama waktu SMA dengar ke kelas internasional tuh wow hebat banget. Nah ini contohnya keluaran kelas internasional tuh seperti ini. Wah parah nih. Ya, Maksudnya mereka tuh sama-sama tetap manusia juga gitu. Tapi enaknya tuh mereka temenan sama bule, nah gitu. Temenan sama bule. Ya temenan sama bule. Ini kan dikasih peluang untuk Ke luar negeri nggak sih? Keluar negeri kan? Iya, tapi lagi corona. Bisa. Oh iya sedihnya itu. Ngapain aku masuk IUP? Kalau nggak bisa keluar negeri. Oh iya bener juga ya. Bayar mahal juga.
Ya udahlah, emang takdirnya begini. Gimana? Ya, apa ada yang mau nanya lagi atau tidak ada atau yang tanya-tanya kepo-kepo sama Mbak ini? Mbak ini. Kepo ya, Bu. Mbak ini Sama fakultasnya, sama univnya, sama mbaknya, sama Sama NIM. sama NIM. apa lagi? NIM NIM. buat apa? Sama mungkin produknya yang dijual. Wadaw. Harusnya Udah kamu tuh nih, bawa produkmu, udah nih, Sah. Wei, Gimana nggak sih order, kamu Wei. tuh? Ada nih, Oh, tuh ada. mager. Kayak orang review di YouTube tuh loh, ditaruh di depan kamera, diliatin. Iya. Teman-teman, ini ya salah satu contoh produknya. Nah, Ada seperti itu. produk semprotan kacamata. Nyebelin. Ya, teman-teman mungkin tadi ada yang baru masuk. Nanti ini video nanti meetingnya di-share di YouTube, di-upload ulang buat yang ketinggalan. Soalnya minggu depan kaitannya masih berkaitan, kelasnya Iya, masih berkaitan sama yang ini. bukan minggu depan sih, pertemuan selanjutnya. Mm-mm. Itu tentang Gitu kita ya. buat penjelasan cara buat vitamin C yang dimana itu juga adalah antioksidan. Ya kan banyak nih yang sekarang kan vitamin C lagi populer kan. Populer. Banyak yang mulai bikin perusahaan lokal itu. Kayak Wardah misalnya, aku nyebut merek. Padahal nggak pakai Wardah. Iya, soalnya itu kelihatannya keren tuh kan, serum vitamin C. Wah. Coba Walaupun aku nggak tahu bedanya serum sama essence, tapi ya itu. sama aja sih. Katanya essence lebih kental. Oh ya, lebih ke struktur apa sih namanya? Kekental. Duh, bahasa aku tuh kayak bahasa kimia banget loh, capek. Gitu. Ya daripada bahasa ala-ala anak Jaksel campuran English Indonesian. Aku juga kayak anak Jaksel. Kan juga bahasa. Ya sama. Oh, ini nih anak Jaksel beneran. Cae. Rasa terpanggil. Halo anak Jaksel. Apa kabar? Ya udah, ini udah jam berapa sih? 5.20, Kamu nanya, 5.19, 5.20. ada yang mau nanya, Van? Ah, mana enggak? Dibalikin chatku tuh loadingnya lama. Oh iya. Iya, boleh nanya apa, Nabilah Mardia. Siap. Nggak tahu Oh, berapa. iya. Iya, boleh bertanya. Gimana? Kok chatku delay gini sih, pending, sedih banget. Oke. Gimana? Kalau skin barriernya lagi rusak, boleh pakai vitamin C nggak atau harus skip dulu? Oh, wow. Wow. Skin barrier tuh. Gimana, Safa? Skin barrier ini apa? Tapi aku maksudnya adalah, aku ngerti sih maksudnya. Pasti kamu sering baca blog-blog tentang kecantikan ya. Jadi dia tahu banget istilahnya. Kalau menurut aku, boleh pakai vitamin C nggak? Kalau serum vitamin C mungkin bisa ditunda dulu sih, karena biasanya vitamin C itu kandungannya ada asam ascorbat, di mana kadang pH-nya itu asam. Jadi kalau misalnya skin barrier yang kata kamu lagi rusak, itu bisa aja kayak malah jadi sensitif kulit kamu dan malah jadi perih. Jadi kalau menurut aku, setahu aku sampai sekarang itu mungkin bisa di skip dulu, gitu. Karena vitamin C itu emang kayak apa ya? Dia tuh pH-nya tuh ya tergantung orang yang buat juga kan, pakai jenis vitamin C yang apa. Biasanya sih kebanyakan pakai asam ascorbat. Nah, asam ascorbat ini kadang pH-nya terlalu rendah, yang dimana pH rendah itu kan berarti asam ya. Nah, jadi kalau terlalu asam bisa sensitif kulit kita gitu. Jadi mungkin bisa di skip dulu. Gitu. Karena vitamin C ini tuh sebenarnya kalau dibilang wajib tuh nggak wajib ya, itu lebih kayak tambahan gitu loh. Kadang kan dan tambahan, dan juga kayak untuk kalau misalnya kamu pakai sunscreen aja tuh sebenarnya udah cukup, dan banyak juga sunscreen yang dalamnya tuh udah ngandung yang tadi aku sebut vitamin C, E, A gitu tuh udah banyak banget produk-produk yang udah kecampur gitu loh. Mungkin bisa kalau misalnya lagi kayak kulitnya lagi dalam keadaan tidak baik, bisa pakai sunscreen aja atau pakai lotion yang moisturizer yang emang udah ada kandungan antioksidan itu. Karena kalau misalnya pakai vitamin C yang beneran vitamin C itu bisa aja sensitif karena pH-nya kadang
terlalu rendah gitu. Jadi serum vitamin C itu lebih kayak tambahan gitu loh, dan ini tuh tambahan yang outputnya itu lebih kayak ke estetik gitu loh. Estetik misalnya, aduh aku pengen kelihatan muda banget lah, kalau misalnya aku pengen umur 30-an tapi kayak umurku kayak 17-an tahun gitu kan. Ada kan beberapa orang yang prefer kayak gitu. Nah, itu biasanya vitamin C itu kegunaannya untuk lebih kayak bonus tambahan yang mereka pingenin gitu loh. Bukan wajib sih. Begitu, Nabila Mardia. Oh, selamat datang Malika. Nah, jadi kan ada nih Kak yang pakai vitamin C-nya pakai langsung lemon buahnya beneran itu. Ada yo sering ya, kamu tuh gimana sih? Ya, aku Enggak jarang bukan baca ya. kayak gitu. Enggak ya, maksudnya yang bener-bener dipotongin terus nanti ditaruh di muka tuh loh, yang ditempokin kayak maskeran. Terus aku ngeliatnya nih, itu gak sakit apa ya? Iya, bener Pak. Kalau kayak gitu gimana Sebenarnya Kak? juga nggak tahu loh apakah dia ngaruh. Iya sama-sama. Dan sebenarnya kalau yang kau bilang lemon itu Mm-mm. ngaruh apa nggak, misalnya ditaruh langsung tuh sebenarnya kayak aku kurang tahu sih, karena kan emang kulit tuh beda-beda kan. Kalau yang perih-perih itu, kalau bilang perih ya, kadang kalau misalnya emang orangnya sensitif banget, karena tuh kulit tuh beda-beda tuh loh. Ada yang kayak walaupun kena pH yang asam, mereka tuh kayak fine aja. Ada yang kayak aduh sakit banget tuh. Tapi buatku lemon langsung itu aku juga kurang tahu karena studinya juga nggak banyak gitu loh. Ya, jadi kan aku sebelumnya aku udah bilang kan kalau studi tentang kimia kosmetik tuh masih limit gitu loh. Jadi kayak kayak ngaruh nggak ngaruhnya tuh kayak masih ambigu karena kayak studinya juga belum luas. Oke. Gitu sih jawabanku. Mending tapi lemon diminum aja nggak sih ketimbang ditaruh di muka. Sebenarnya diminum, ditaruh, ditemplokin sama-sama gak enak. Tuh. Terlalu kecut untuk kehidupan. Nah. Tapi kan banyak tuh yang di internet kayak gitu, coba aja cari, mesti ada. Iya, dan ini aku ambil searching. Ya kan, banyak kan. Ada yang bilang nih aku nemu, don't use lemon juice as skincare. Oh ya, mungkin aku bisa share video, tapi ini videonya bahasa Inggris. Ini tuh YouTuber, dia juga lulusan kimia gitu, udah S3. Dan aku sering banget lihat ini karena dia beneran scientific. Mungkin kalau mau lihat itu jadi iklan YouTuber orang. Nanti di-share di grup. Oh ya, di-share di chat ini juga bisa. Ini dia bilangin tentang lemon juice itu yang tadi Pana nanyain. Lemon pakai madu enak Kak. Itu temanku juga betul. Tapi Kak, saya tidak suka lemon apalagi madu. Saya tidak suka madu apalagi lemon. Madu? Enggak suka. Enak loh. Cobain aja. Aku tuh pernah nyoba dan gak suka, gimana dong? Kamu kayak picky ya? Fun ya? Aku madu rasa tuh gak suka loh. Madu yang murni itu juga gak suka loh. Cannot relate, Fun. Sorry. Kalau Fana tuh sukanya apa sih ya? Fana tuh sukanya apa Daging dong. Enak sih daging. Ini ya, apa namanya, channelnya, YouTube-nya yang direkomendasikan oleh Kak Safa, bisa dilihat di chat. Tapi itu bahasa Inggris, mungkin jadi sekalian belajar bahasa Inggris. Mungkin kalau ada yang kosakata yang bingung nanti bisa ditanyakan ke Mbak Vinda besok pas pertemuan pertama. Oh benar sekalian, benar banget. Ini adalah PR buat yang ikut kelas bahasa Inggris. Bisa dicatat semua vokabularinya terus ditanyain nanti pas kelas. Ini bisa dihitungin seberapa banyak hal yang bisa aku promosiin. Nah itu mungkin kan. Bentar. Di depanku udah gelap banget, ini jam berapa sih? Iya, ini bentar lagi. Ada lagi yang mau tanya, guys? Aku sebentar itu aku mau nyalain lampu dulu ya. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup. Katanya Mas, siapa nih? Mas Zuri. Aneh gak sih Zuri dipanggil Mas? Katanya Zuri. Cukup. Ya nama aku nggak cocok dipanggil Mas gitu. Emang kan? Agak geli gimana gitu.
Bang, oh ya, aku kalau orang Sumatera pakai bang ya. Orang Riau, Bang Tan Sonyun. Sorry. abang-abang. Ayo Abang-abang. gimana? Abang tukang bakso. Ini udah kelihatan generation gap-nya kalau kamu nyanyi kayak gitu, Saf. Ini apa? Lagu Bang Tan Sonyundan. Bang, Tan, Sonyondan. Udah, Malah jadi franchise. selesai. Gimana? Udah jam berapa? 5.27. Yogi. Berarti kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita selesai. Coba jawab dulu, tolong respon di chat dong. Apakah sudah cukup? Kalau udah cukup bisa tulis cukup. 1-2 aja udah sekalian kamu. Pas tuh, pas. Kita kasih option. Mereka mau ngomong apa? Pas. Langsung Pas, keluar deh, Pak. langsung live. Ada yang- Langsung keluar deh, keren banget. Oh, join lagi. Join. Kayaknya sementara tidak stabil itu. Ayo yang Cukup, apa namanya karena yang nggak udah tahu mau cukup, tanya apa. cukup. Oke. Cukup. Karena nggak tahu mau Cukup. nanya apa. Mungkin kalau mau tanya bisa langsung PC aku. Ya mungkin yang malu-malu. Bisa follow Instagram aku tadi dari kelas. Udah Kak, Nggak apa? mau nanya apa. Oke. Udah Kak, tuh, udah apa ya? Udah follow. Ya. Udah Ya semua pamit. Aku kembalikan pada moderator. Nah, kerjaku ya, kerjaanku sebentar. Ya udah berarti itu presentasi dari si Mbak Safa tentang antioksidan. Ya aku tahu mungkin beberapa dari kalian tuh masih apaan sih ini gitu kan. Tenang aja, kita belajar tuh pelan-pelan, nggak semuanya instan. Seperti pakai skincare tuh juga nggak langsung instan. Emangnya skincare tuh benda magic kan enggak gitu kan. Kita tuh semuanya harus perlu proses teman-teman, adik-adik sekalian. Ini baru pertemuan pertama dan berhubung udah sore dikit lagi tempatku azan nanti nggak kondusif jadi kita cukupkan saja. Sekian dari saya Aisyah Nurida atau Fana dan presenter hari ini yaitu Safa. Kita undur diri dulu. Dadah. Udah semua. Dadah. Terima kasih. Di recordnya boleh dimatiin kan? Wait. Sama-sama Taskia. Halo Taskia. Padahal dia tahu materi ini karena ini kan materi kuliah gua. Di satu kelompok